Halo Sobat Fulltech. Nah, kali ini kita bertiga. Ada gue Adit, gue Rehan, dan ada bintang tamu Mas Bagus dari Voice of Indonesia. Luar biasa. Bintang tamu perdana kita di bincang-bincang mobil. Sekarang bisa nebak nggak kita di mobil apa? Dan mobil ini selalu ditanya, ditunggu-tunggu dan viral. Ditanya, Bang, kapan Bang review J6? Ya, dan Voila, karena susah mencari unit. Dan alhamdulillah kita dapat pinjaman. Terima kasih untuk Cherry Arta. Nanti kalau ada alamatnya di sini. Ada alamatnya di sini. Kontak personnya kalau mau pesen bisa langsung hubungi nomor telepon di bawah. Ya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja deh. Gimana dia udah beli dari semalaman? Oke, sebagai orang yang menggunakan Cherry Omoda E5 yang kita gunakan akan menggunakan jangan tes jangka panjang. Ya. Jujur mobil ini perlu adaptasi yang lebih dalam. Kenapa? Karena di luar dugaan bahwa dimensi mobil ini sedikit lebih lebar. Iya ternyata. Itu dia tuh. Gue surprise. Gue pikir kecil. Lebar. Gede loh. Gede, lebar dan panjang. Iya. Kemarin itu gue snapgramin di Instagram gue. Ada berapa ya? Ternyata buat masuk ke garasi rumah saya aja tuh perlu perjuangan gitu ya. Oke. Pedih sekali gitu. Kirain gampang itu kan, menang-menang mobil kotak gitu ya. Ternyata tak segampang itu gitu. Waduh, masuknya lumayan juga. Dan dibandingin sama Omoda E5 sendiri, jujur setiap mobil pasti perlu adaptasi. Dan ini juga terjadi pada J6. Nah, dan jangan-jangan gedenya udah nggak jauh sama Defender ya? Perlu dicek, bener nggak? Lebih lebar Defender, tapi kadang kalau gue ngeliat suka ketipu kalau misalnya nggak lihat di depannya. Nggak lihat belakangnya ya? Iya, ketipu mau beli Defender ternyata J6. Nah, itu sama. Sering ketipu. Seperti tetangganya J7 juga kan nipu-nipu kayak Range Rover kan? Ya, ini nipunya sama Defender. Dan sebenarnya yang mengembangkan mobil ini juga nggak jauh-jauh dari Jaguar Land Rover. Iya, kalau nggak salah mereka punya satu company. Iya. Di Cina ya? Iya, di Cina. Bahkan terlibat dalam perancangan produk aja, katanya orangnya sama. Iya. 4L, lo lagi. Dan memang kalau kita bicara kan memang banyak sekali dari center brand Eropa tuh yang exodus ke merek Cina kan. BYD kan dari Audi. Sini juga ada Hongqi, merek Cina premium, Rolls-Royce dari sana. Jadi memang nggak heran kalau mobil Cina bentuknya makin bagus, sementara yang ditinggalin bentuknya makin biasa. Bukan makin biasa sih, lebih ke arah konservatif. Iya. Segitu-segitu aja. Normatif. Makanya mesti putar balik nih, tutup jalannya. Ya tutup. Jadi kita putar balik dulu. Nah, ini kita sekarang nyobain muter baliknya ya. Radius putarnya gimana sih? Ini salah satu lokasi yang sering kita jadikan tempat untuk mengetes radius putar. Dan ternyata besar. Tidak bisa. Tak segampang itu, guys. Kalau mode E5 Expander Cross, iya, mana dapat Expander Cross? Gampang. Ternyata ini tidak mudah. Aman. Lanjut. Tapi memang ketolongnya karena ground clearance-nya tinggi sekali. Ini sekitar 230 mm. Jadi mentok-mentok dikit ya, injek dikit lah ya. Iya, agak ya. Dan terus terang aja rasa berkendara di mobil ini yang tipe RWD ya, guys. Oh, bukan AWD ya? Bukan. RWD, rear wheel drive. Jadi kalau ada yang bilang ini Jeep banci ya memang apa adanya. Memang kalau mau beneran real Jeep ya beli yang IWD. Tapi yang RWD surprisingly mobil ini udah lebih dari cukup untuk harian ya, karena kan memangnya kalian ini tiap hari off-road gitu nggak juga kan. Orang mobil-mobil yang off-road juga yang berkarakter aja sering masuk mall, bukan masuk tanah. Rubicon aja buat jemput anak sekolah ya. Bukan ini ya, bukan jemput pacar ya. Bukan orang, salah, bukan orang. Intermezzo. Dan ini ya, surprisingly posisi duduknya cukup kalau dibandingin Omoda E5 sendiri, jujur Omoda E5 itu rendah sekali. Kalau di sini tuh lebih tinggi dan commanding. Jadi ada rasa percaya diri ya, bukan arogan, percaya diri. Jadi jangan heran kalau dulu tuh mak-mak naik Fortuner, mungkin dalam waktu dekat bakal banyak mak-mak naik J6. Iya, dan ini warna hijau lagi, unik nih, bukan hitam. Iya. Kalau hitam mungkin dia bisa jadi mobil Denwal atau apa gitu ya, bisa juga. Harusnya mulai sih. Iya. Tapi dan memang ini yang menarik ini harganya ya, ini yang versi ini di bawah 500 ya. 506. 506 udah. Soalnya yang tahun kemarin 499 nih dia. Oke, naik ya 500. Material
levelnya segitu ya? Apa? Yang entry levelnya? Ya, ini yang RWD ya. RWD-nya. Jadi bisa dibilang ya 506 tapi dapat mobil yang harganya apa penampilannya seperti 11M. Ya mungkin lebih ya. Ini rasanya Defender ya. Defender tuh meskipun kalau rasa ya tetap sih 500 jutanya nggak bohong sih. Ya 500 juta nggak bohong. Nggak bohong. Tapi minimal at least lu bisa ngerasain hawa Defender dengan harga 20%-nya. Karena kan kembali kita lihat, kita mau beli mobil untuk dilihat orang atau kita beli mobil kita make. Iya. Nah, kalau ini Bisa dua-duanya. ya tapi ya makanya kita naik ya kita rasanya 500 juta. Iya. Itu bukan rasa 1 miliar. Karena bagaimana juga terminal tuh beda ada bunyi. Kalau kena itu pasti beda kalau 1 miliar. Beda aja. Dan terus terang aja salah satu hal yang menjadi highlight dari mobil ini ya penampilan boleh 2 miliar tapi dengan segala kekurangannya ya kita harus harap maklum juga lah. So far sih dari segi J6 ini populasi juga salah satu mobil banyak paling banyak kan? loh. Salah satu mobil paling laris di listrik ya. Iya kalau nggak salah datanya nih 2025 malah SUV segmen B yang paling laris. Iya. Ya jualan di atas selain lain jualan yang bagus kan. Iya. Yang listrik salah satu yang ini larisnya saat ini. Dan penerimaannya juga sangat baik ya gitu loh. Jadi dia gak cuman nginderin untuk cowok doang di mobil, enggak. Cewek banyak yang pakai mobil ini loh. Banyak. Apalagi ada warna kuning ya. Iya tuh, yang kuning kayak warna jangan. Apa nih? Warna partai. Apa? Tapi bukan ini kan, bukan biru oligarki bukan. Biru oligarki kuning apa? Orange gratifikasi ya. Iya. Jadi kayaknya lama-lama nanti kita akan bikin bahas sesi sendiri deh tentang warna mobil ya. Jadi tuh ternyata kita mengalami kegusaran sendiri ya. Nah, tapi balik lagi overall at all sih J6 ini sih kombinasi ya, desainnya retrofuturistik. Nah sebagai yang lu pemuda yang murah gitu kan. Iya. Secara feature mobil ini ada bedanya apa ya? Oh ya ini pertama atas. Oh ya tentu. Tapi secara bisnis as usualnya, gue ngerasa fiturnya ini serupa tapi nggak sama. Dia audio memang kasih pioner. Jok elektriknya lebih komplit lah. Tapi hal tersebut nggak nice to have, tapi bukan satu hal yang esensial. Dan terus terang aja, untuk seorang early adopter mau ngoperasikan J6 ini juga nggak gampang, butuh waktu. Kalau misalnya E5 itu sekali masuk, lu belajar tek 3 menit 5 menit itu udah adjust. Sama apa bedanya? Ini muterin layar ini nih, ngaturin layar monitor tengah ini, itu tuh gua sendiri gak ini ya, jujur aja ya, butuh waktu banget gitu loh. Bahkan terus di mana nggak apa? Oke. Biar terus di sana. Butuh waktu sekali ya, butuh waktu banget. Bahkan ini untuk lihat monitor kayak gimana, lihat aktivitas kendaraan itu susah gitu loh. Kalau Omoda E5 tuh kita mobil itu seakan-akan diri kita sama mobil itu langsung nyatu. Dan memang lebih kecil juga sih ya. Iya, sebenarnya butuh waktu beberapa saat gitu. Tapi kalau udah bisa intuitif sama mobilnya, ini gampang. Adaptasi lagi-lagi. Ya karena setiap mobil itu kan masing-masing ada jiwa dan rohnya. Dan ini kita harus jadi poin juga ya. Nah ini dia nih, kita masuk di Jalan Sudirman, tempat di mana memang mobil listrik harusnya berada. Ya karena bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap adalah kunci yang paling penting. Ya. Tapi, ini bicara mobil listrik nih ya, ini yang menarik kan, pemerintah sudah bilang akan melakukan evaluasi terhadap insentif mobil listrik di akhir tahun ini kan. Ya. Kira-kira nih kalau misalnya tiba-tiba ya kita kan pemerintah kita ini kan terkenal akan unpredictable-nya gitu. Kejutan-kejutannya gitu. Kejutan yang biasanya bikin kita kaget gitu kan. Kalau tiba-tiba pemerintah kita punya ide brilian gitu, insentifnya dicabut, PPNBM, PKB, ganjil genap, what happened ya mobil listrik ini? Karena itu bisa jadi quo vadis. Padahal kan kita ingin memperluas adopsi ya. Tapi hal kayak gitu tuh kan sebenarnya bagaimana memperkuat dan memperluas. Sementara kalau misalnya juga bebas ganjil genap lagi tuh bisa
bisa jadi bumerang sendiri. Iya. Karena orang rata-rata sekarang beli mobil listrik karena nggak mau kena ganjil genap. Iya, sama pajak juga ya. Iya, pajak. Bayangin yang tahun lalu tiba-tiba PKB ditarik satu gitu. Iya. Tiba-tiba yang Wuling REV cuma 200 ribu, tahu berapa juta. Iya. Teriak semua kan. Jadi orang. hal yang menjadi moderasi orang untuk membeli mobil listrik justru. Iya, jadi orang tapi mungkin kalau pajak ya masih bergoyang tapi orang yang butuh masih beli ya. Nah, ganjil genap ini nih kalau saya dicabut bubar. Iya, kita justru jadi hal yang akan menghambat adopsinya sendiri gitu loh. Karena jadi semua yang sudah dirintis sekarang dan dilakukan jadi wasted aja gitu. Iya. All for nothing gitu kan. Bahkan kan sebenarnya Indonesia salah satu yang potensinya besar juga. Banget. Iya, dan kalau misalnya kecuali misalnya asumsi dimediasi oleh PCV diberi bebas ganjil genap tapi nggak kena pajak, tapi tetap kena pajak. Itu kita bisa toleransi. Iya. Bisa. Dan semua butuh waktu sih. Harusnya begitu sih harusnya. Ya, karena terminologi mobil listrik itu tidak hanya BEV. Harusnya PHEV pun masuk. Iya. Harusnya dia bikin yang segala sesuatu mobil yang energi baru, rendah emisi, bisa dicolok baterainya, harusnya disamakan minimal dari sisi plat nomor biru. Iya, plat biru tuh sangat penting ya. Jadi oke. Nah, kayak kita mau denger nih, Om Bagus nih komentarnya nih dari tadi apa nih komentarnya mobil? Ya, tentang J6. Tentang J6 dan tentang mobil listrik secara keseluruhan. Mungkin kan di media lebih mainstream kan pasti punya point of view yang sedikit lebih luas lah, lebih luas daripada kita gitu. Ya, Emang enggak juga sih benar, tapi ya gimana ya kalau soal J6 ya, ini nih mobil yang emang salah satu bisa jadi game changer ya di electric vehicle di Indonesia. Selain setelah suksesnya E5 sekarang J6. Kalau soal bicara dan lain halnya sih ya di mobil apa ya, jujurnya sih saya sendiri belum mencoba mobil ini, tapi kalau lihat dari look of desainnya emang ya seperti yang tadi dibilang lebih mirip Defender dan lain-lain, dan itu salah satu daya tarik yang bisa membuat masyarakat Indonesia untuk membelinya. Dan ya kalau lihat dari ininya sih, kalau lihat fitur-fitur ya, kalau saya baca-baca gitu-gitu soal fitur radar, sensor dan lain-lain sih cukup lengkap ya untuk mobil harga 600 jutaan itu. Itu yang gila. Dan ya lagi-lagi konsumen akan memilih apakah ini mobil emang kayaknya bagus buat jadi mobil harian. Kalau misalnya mau pilih mobil harian bisa yang varian yang awal, sementara kalau misalnya mau mobil yang kebutuhan off-road bisa yang IWD. Jadi lebih variatif ini pilihannya ya. Gitu sih paling kalau dari pendapat saya. Gitu. Iya. Ini mobilnya agak lebih lifestyle daripada. Lebih lifestyle. Iya. Rasa kayaknya sama ya kalau rasa ya. Banting-bantingannya mirip ya. Tapi gue ngerasa lebih keras ini. Apa karena emang di set up buat off-road atau tapi ini RWD? Iya, ini lebih ke arah bahasanya apa ya? Soft ride mungkin ya. Soft ride ya. Soft ride. Itu kayaknya begitu. Oke lah, begitu luarnya kita lihat beda dengan E5 ya, begitu dalam duduk dan NVH-nya ajur-ajurutannya itu kalau gue rasanya mirip banget. Iya. Sama E5. Nggak signifikan lah perbedaan yang nggak terus ini lebih enak gitu, mungkin deviasinya cuma sekian persen. Iya, sekian persen. Jadi memang iya sih. Jadi memang lagi-lagi ya, the selling point mobil ini memang ada di tampang, karena feature pun dengan E5 kan so-so kan. Iya, tidak terlalu signifikan lah. Nggak signifikan feature di sini, yang di layar, yang di mana kita lihat semuanya ada, yang E5 ada di sini ada. Selera juga, bahkan gue sedikit merasa user experience E5 lebih baik untuk beberapa touch point ya. Tapi kalau untuk ini sih that's okay lah. Untuk yang menginginkan mobil yang lebih gede jadi pilihan yang bagus gitu. Iya, lebih lega sih pasti. Pasti lebih lega sih, kelihatan lebih lega. Atasnya juga lebih tinggi. Cuman hal yang agak
E5 itu pendek sekali. Kekurangan yang cukup signifikan ada pada reclining baris keduanya itu nggak bisa. Iya nggak bisa. Agak pegal agak. Ya ini agak pendek sih jok ininya, jok di kedua sisinya, belakangnya ini agak pendek. Jadi kalau ya mungkin tipikal juga sama kayak E5 juga nggak ada recliningnya lagi-lagi. Tapi yang pasti lebih lega sih. Iya, pasti. Karena kotak lebih lega. Tapi basically kalau impresi di dalam, oke lah ini interior beda lah. Kotak-kotak i5 kan nggak kotak kan, tapi kita ngeliat ada layar besar, ada ini kecil ya, familiar juga sih rasanya. Iya. Nah itu dia. Nah itu mungkin yang apa namanya kritik gitu. Kebetulan kan gue habis bawa satu lagi mobil kita ya, ini adalah BZ4X gitu kan. Kalau interior mobil Jepang kan lebih rame gitu, ada lekuk ini. Ketika sekarang mobil-mobil China nih udah dashboard, ya udah interior tuh plain, make it clean banget, plain malah bukan plain ya, jadi cenderung sepi dan sama layar ya. Jarang ada tombol visi. Makanya kadang-kadang ada beberapa kan kayak E5 kan warna-warninya, BYD ada senar, ya main-main ke yang situ. Iya. Nice to have yang satunya nice to have ya. Terus permainan ini juga fokus kepada layar tengah ini. Tapi terus terang gue bilang keterjangkauan dari setir ke layarnya juga bagus. Ya sih, ini lebih besar layar ya. Iya, ini layarnya kayak layar tancap mungkin ya. Jadi kalau misalnya beli Carling yang kayak buat nonton Netflix itu kayaknya asik nih nonton Netflix di tengah sini. Bisa nih di belakang. Iya, terus sampai ke belakang. Terus mobil ini kan juga karakternya bisa dipakai sebagai mobil rekreasi ya. Iya, jadi kalau mau keren-kerenan juga sih. Iya. Misalnya bawa misalnya ke Gunung Pancar. Nah, itu bisa tuh, cocok banget nah ini mobil. Atau ngejek-ngejek pantai dikit. Iya. Long Beach kayaknya. Oke, kalau power sama E5 gimana? Oke, gue harus mengakui bahwa E5 kan torsinya berlebihan. Agak overpower E5 itu kan. Ini lebih pas. Karena lebih berat ya. Mungkin motornya sama sih horsepowernya. Horsepowernya 184. Gede. Torsinya 220 Nm. Kalau yang itu 279 kalau yang IWD. Iya. And then torsinya 380-an lah. Tapi kalau gue bilang untuk pemakaian harian ini cukup banget lah. Gak terlalu kenceng banget loh, ini gak terlalu kenceng dan pas. Respon gasnya juga nggak gampang glosor kayak Omoda E5 itu. Di beberapa waktu arogannya bukan karena mobilnya kecil, tapi karena respon gasnya memang bikin arogan gitu loh. Sebenarnya kan sama kayak seperti LCGC. Bisa loh. Bisa loh ya. Bisa. Kita ada Denza yang putar balik dan dapat. Luar biasa gitu. Semua sama ya, seperti dengan LCGC kan, suka kayak ngajak berantem. Padahal emang dia kalau nggak gitu nggak maju. Iya. LCGC kan. Senin digasnya sekarang sampainya kapan? Harus dibocok yang mung. Mungkin seperti itu. Oke. Ada lagi nih, kayaknya kita udah mau finish. Tapi kalau gue bilang sih, kalau kalian memang butuh mobil listrik paket lengkap dibandingin beberapa merek sebelah, ini salah satu yang paling kita rekomendasikan di tahun 2025. Semester 1 jangan salah. Semester 2 kita nggak tahu. Karena dia juga bakal ada keluar adiknya juga. iCar V23. Ya. Nah, karena masalah juga namanya juga ini unik ini kan. Namanya kan iCar Zero 3. Kita kan yang unik ini kan Chery Omoda ini lagi Omoda Jayco dan Chery ini kan seperti lagi konsolidasi merek di Indonesia. Kemarin kita dengar ada namanya OMJ ya, Omoda and Jayco kan. Nah, ini harusnya kan Jayco nih. Di luarnya Jayco J6 kan J6. atau iCar 03 kan. iCar Zero 3. Bahkan STNK-nya pun masih iCar Zero 3 nih. Iya, STNK begitu. Ntar kita lihat ya. Kalau nggak salah masih, kalau nggak salah infonya begitu masih. Tapi satu yang menarik ya, NJKB mobil ini iCar Zero 3 atau J6 itu lebih mahal, lebih murah dibandingin Omoda E5 varian pure. Kenapa bisa begitu? Makanya saya tidak tahu, tapi ternyata lebih murah. Jadi NJKB-nya itu 287 jutaan kalau di Samsat DKI ya. Nah, sementara kalau Omoda E5 yang pure itu 320 juta. Oke. Nah, jadi basically kita rekap sedikit. Kalau memang mau cari mobil listrik ya budget 500 juta, ini salah satu best buy yang ada saat ini. Setuju? Oke, best buy. Tapi untuk STNK-nya adalah semester 1 2025. Semester 2 kita belum tahu nih akan ada kejutan apa lagi ya. Karena
Duar. Mobil listrik ini sekarang bisa dibilang lagi fase apa ya? Growth. Mungkin kali Pembentukan equilibrium itu belum ketemu. Titiknya temunya masih semua keluar baru. Tapi di mana titik ini mengingatkan gue kalau ya ini gue lebih lama umurnya, jadi mengingatkan gue pada zaman komputer zaman 486. Dari 386 SX, DX, 486 DX2, DX4 Pentium itu cepat sekali. Begitu Pentium mature. Sampai ke sekarang Core i3 aja udah 10 tahun. Masih oke. i5 juga masih mahal i5. Sementara iya kan? Iya benar. i5 masih bisa dipakai gitu. Sementara sekarang udah pada era-eranya AMD atau pakai M series mungkin ya. Tapi tetap tidak lantas membuat yang Core i3 atau bahkan Celeron pun menjadi kuno. Masih bisa basic. Kalau zaman dulu nggak bisa, main game aja udah nggak bisa itu semua. Belum cepetnya hardware mengikuti. Jadi mungkin nanti kita akan berada di titik di mana teknologinya sudah matang, baterainya sudah steady. Kalau sekarang kan beberapa 2 tahun lalu baterainya masih nikel, total lithium LFP. Atau nanti ada solid state chargingnya super fast charging, ultra fast hyper nanti begitu. Nah itu dia kan masih baru, dan ketika muncul yang baru ya lama langsung kuno, sehingga pasti harga jualnya jatuh atau malah nggak ada yang mau gitu. Nah itu yang titik ini ya nanti kita bagi orang-orang yang play safe bukan early adapter pasti lebih nunggu hal seperti ini. Kita tunggu matang dulu deh. Kalau emang nggak peduli ya. Kalau emang butuhnya sekarang, aktivitas di Jakarta, butuh ganjil genap, ya Bonafit. Why not? Bonafit ya ini pilihannya. Iya. Masuk Plaza Senayan keren lah. Nggak kalah sama Mario Denny, nggak kalah. Oke. Gitu. Oke guys, kita cukupkan dulu guys sampai sini. Dan jangan lupa untuk nonton video kita. Selain ada J6 ini yang kita review, kita juga punya beberapa rujukan lain ya. Salah satunya adalah Ion V atau Omoda i5 Pure. Nah itu bisa jadi rujukan juga. Jadi sebelum nonton ini nggak ada salahnya buat lihat itu juga. Aletra pun kita udah. Iya. Aletra. Tapi yang sejenis ini ya kompetitornya. Oke. Nanti lusa kita nyoba yang satu lagi kompetitornya, mirip. Oke. Mas Bagus kalau mau promosi boleh. Ya. Welin promosi apa? Promosi media lah mau dia. Kalau mau main-main ke Voice of Indonesia atau voi.id bisa berkunjung ke voi.id. Ya mungkin kalau misalnya kalian mau lihat-lihat websitenya, ada juga kita YouTube-nya Voice of Indonesia. Itu biasanya baik berita, Megapol, terus olahraga hingga otomotif juga ada. Tapi untuk saat ini review otomotif lagi rehat dulu. Tahan dulu. Tapi intinya adalah kalau misalnya kalian mau mencari informasi yang penting dan lain-lainnya, bisa berkunjung ke Voice of Indonesia lewat website atau channel YouTube-nya. Sip. Mantap. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini yang pertama dan tentunya jangan jadi terakhir. Siap sama siapapun. Ditunggu undangannya. Kalau gitu kita sudahi dulu kali ini. Gue Adi. Gue Rehan. Gue Bagus. Sampai berjumpa. Adios.